Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita berada pada pertemuan yang ke-29. Kita sampai pada bab firman Allah Ta'ala, yaitu dalam Quran surah An-Nisa ayat yang ke-60. Ya, untuk kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Nah, di dalam Quran surah An-Nisa ayat yang ke-60 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru ay yakfuru bihi wa yuridu syaitanu ay yudhillahum dhalalan ba'ida." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tidakkah kamu melihat kepada orang-orang yang mereka menyangka atau mengakui bahwasanya diri mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelummu. Mereka menginginkan untuk berhukum kepada taghut, dan sungguh atau sedangkan mereka diperintahkan untuk mengkufurinya, mengkufuri taghut ini, dan syaitan itu menginginkan untuk menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan tentang wajibnya kita berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tidak boleh kita berhukum kepada hukum selain Allah dan Rasulnya di dalam perkara-perkara dalam urusan kehidupan kita ini. Dan berkaitan dengan ayat ini menerangkan kepada kita, barang siapa yang berhukum kepada selain hukum Allah dan Rasulnya, berarti dia telah berhukum dengan taghut. Taghut ini adalah sesuatu yang ditaati dan diagungkan secara berlebihan sampai pada derajat seperti ditaati dan diagungkannya Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat ini menunjukkan wajibnya kita mengingkari taghut serta menjauhkan diri dan waspada terhadap tipu daya syaitan. Dan menunjukkan pula bahwa barang siapa yang diajak berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya, ini wajib untuk diterima. Wajib untuk kita menerima jika kita diajak untuk berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya. Namun apabila menolak, maka dia adalah termasuk golongan orang munafik. Termasuk golongan orang munafik. Dan apapun dalih yang dikemukakan, seperti misalnya adanya keinginan untuk menyelesaikan satu permasalahan dengan baik dan mewujudkan perdamaian yang sempurna, ini bukanlah alasan bagi orang-orang untuk kemudian bisa keluar dari berhukum kepada hukum Allah dan Rasulnya. Karena hukum Allah ini merupakan hukum yang paling sempurna. Sedangkan tidak ada hukum yang lain yang dibuat selain Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik daripada hukum Allah. Sehingga apapun alasannya untuk meninggalkan hukum Allah, mengganti hukum Allah dengan hukum yang lain, maka tentu ini adalah sebuah pengingkaran yang nyata kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, dan ini bisa mengantarkan seseorang itu keluar dari agamanya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang dihadirkan oleh Syekh di antaranya adalah di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun." Dan ketika dikatakan kepada mereka, yaitu orang-orang munafik, janganlah kalian melakukan kerusakan di atas muka bumi, yaitu dengan melakukan kekufuran dan kemaksiatan kepada Allah. Qalu, mereka mengatakan, innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami ini hanyalah sebagai orang yang ingin melakukan perbaikan, perdamaian dan semacamnya. Jadi di dalam ayat ini mengandung pelajaran bahwa menunjukkan kepada kita, barang siapa yang mengajak berhukum kepada selain hukum Allah, maka ia telah berbuat kerusakan yang sangat berat di atas muka bumi ini. Jadi termasuk bentuk kemaksiatan yang masuk kategori merusak di atas muka bumi ini adalah berhukum dengan hukum selain Allah. Karena hukum yang dibangun
daripada hukum selain Allah Subhanahu wa taala, maka hukum itu dibangun di atas kekurangan, ya, dibangun di atas kebodohan, dibangun di atas landasan yang tidak kuat, ya. Apalagi hukum itu bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ini jelas bukan akan muncul perbaikan, tapi justru akan memunculkan kerusakan di atas muka bumi. Dan kemudian ya, mengadakan perbaikan itu bukan dalih dan alasan untuk seseorang itu meninggalkan hukum Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti orang-orang munafik ini, ya, mereka ketika diajak untuk berhukum dengan hukum Allah, mereka memilih kepada yang lain, ya, memilih kepada yang lain, sehingga ketika mereka, ya, melakukan kerusakan, kesalahan, maka mereka mengatakan kami mengharapkan perbaikan dari apa yang kami pilih, ya, padahal hukum selain hukum Allah tidak memberikan perbaikan sama sekali. Kemudian juga dari ayat ini kita bisa mendapati bahwa orang yang memiliki kemunafikan di dalam hatinya, ya, itu akan memutarbalikkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebenaran kepada sesuatu yang batil, ya. Dan nilai-nilai kebatilan dia balik, ya, menjadi satu perkara yang hak, yang benar, ya, sehingga mereka suka untuk memutarbalikkan perkara-perkara yang hak menjadi batil dan batil menjadi sesuatu yang tampak hak, ya, dengan tujuan untuk melakukan kemaksiatan dan kekufuran kepada Allah dan hukumnya. Nah, kemudian Allah berfirman dalam ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-56 dari surah Al-A'raf, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Dan janganlah kalian merusak, ya, atau melakukan kerusakan di atas muka bumi setelah Allah memperbaikinya, ya, dan serulah Allah dengan rasa takut dan rasa harap, sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat kebajikan. Jadi di sini juga ayat ini yang melarang bagi kita semuanya untuk melakukan kerusakan di atas muka bumi dengan kita berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Allah juga mengatakan, afa hukmal jahiliyati yabghuna wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun, dalam surah Al-Maidah ayat 50. Allah mengatakan, apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan, sedangkan siapakah yang lebih baik daripada Allah hukumnya bagi orang yang yakin. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, ya, mengapa manusia itu kok memilih hukum jahiliyah, ya, sedangkan hukum Allah inilah hukum yang terbaik. Siapa yang selain Allah yang mampu menciptakan atau membuat hukum yang jauh lebih baik daripada hukumnya? Jelas tidak ada. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengetahui kemaslahatan dan kemudaratan untuk kehidupan kita, sehingga Allah lah yang paling tahu tentang apa yang baik dan buruk bagi kita. Maka disitulah kemudian Allah memberikan aturan, memberikan hukum-hukum yang dengan mentaati hukum-hukum itu kita akan bisa meraih kebahagiaan dan jauh daripada kesengsaraan hidup. Sedangkan mengikuti hukum selain hukum Allah, maka ini jelas adalah kebodohan, dan ini jelas bentuk pengingkaran kepada hukum Allah yang merupakan hukum yang terbaik. Dan ya, dikhawatirkan, ya, seseorang akan keluar dari agama dengan meyakini bahwa hukum selain hukum Allah itulah yang terbaik, ya, sedangkan hukum Allah tidak lebih baik daripada hukum yang dibuat oleh manusia. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.